bila kau menangkan, kau semakin teguh. Semua kejahatan kau taklukkanlah. Yesus kau andalkan, pasti kau menang. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan Yesus, kan diberi kekuatan melawan seteru. Sai tundal hondosa, sai buruju maho, unang si isahan di parangeho, anak hati urut bantiruan ho, Yesus pangasahon ikon monang ho, jalo pagurupiyon siat Tuhata Yesus dapot tohagogon mando pangmusui. Shalom, berjumpa lagi dalam Renungan Harian HKBP Maranatha Rawalumbu. Hari ini Kamis 17 Maret 2022. Sebelum kita menikmati firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita pada hari ini Kamis 17 Maret 2022 terambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22. Markus 14 ayat 22 saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada dari kita yang masih mengingat renungan harian pada minggu yang lalu yang saya bawakan pada hari Kamis tanggal 10 Maret yang mengatakan bahwa tubuh kita ini terdiri dari dua bagian besar, yaitu bagian yang cair atau cairan yang menempati 80% dari tubuh kita dan juga bagian yang padat yang kita sebut dengan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pada minggu kemarin kita diingatkan tentang anggur yang dikonsumsi oleh murid-murid Yesus setelah perjamuan makan mereka, dan Yesus menyimbolkan anggur tersebut sebagai ganti darahnya yang ditumpahkan sebagai perjanjian baru bagi banyak orang. Maka minggu ini kita diingatkan bahwa bukan hanya anggur yang diberikan oleh Kristus, namun sebelum anggur diberikan kepada murid-murid, dia memberikan roti yang menjadi makanan pokok bagi umat Yahudi atau orang Israel pada waktu itu. Biasanya mereka makan perjamuan Paskah, yaitu roti tidak beragi, kemudian domba yang sudah dibakar sebagai persembahan, dan kemudian sayur pahit. Setelah itu mereka meminum anggur. Itulah jamuan Paskah yang dimakan sebagai jamuan terakhir oleh murid-murid Kristus pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih, roti yang Tuhan pilih untuk menggambarkan tubuhnya. Kenapa? Karena kalau daging domba tidak setiap hari orang Yahudi makan. Hanya pada jamuan-jamuan tertentu seperti jamuan Paskah misalnya. Tetapi roti yang adalah makanan pokok
Setiap hari mereka memakan roti. Bahkan ketika roti tidak ada, Tuhan menurunkan roti dari sorga, mana. Kalau saudara masih ingat peristiwa di padang gurun, Tuhan menurunkan mana, roti dari sorga, dan kemudian burung puyuh sebagai dagingnya. Jadi daging domba tidak setiap hari mereka makan. Tetapi Yesus justru memilih roti sebagai simbol tubuhnya, bukan daging domba. Kenapa? Karena roti menjadi makanan pokok setiap hari yang tanpanya orang Yahudi tidak bisa hidup. Seperti kita, kalau belum makan nasi rasanya masih kurang. Ya. Dari pagi bangun, lihat di meja makan ada ubi rebus, dicaplok, dimakan. Setelah itu dia lihat lagi anaknya bikin roti, mintalah bapak katanya ya, dimakan lagi. Lalu kemudian setelah itu istrinya tanya, Pak udah sarapan? Padahal udah makan ubi yang besar-besar 2, roti 1 tangkup. Kemudian si bapak jawab, belum, aku belum makan, katanya gitu ya. Karena apa? Belum makan nasi. Kalau belum makan nasi kenyangnya belum pol katanya. Ya, belum nampol bahasa Betawinya. Saudara-saudara, begitulah kebergantungan kita dengan nasi di Indonesia ini, dan begitulah kebergantungan orang Yahudi dengan roti. Tanpa roti mereka rasanya tidak hidup. Ya, tidak hidup. Seperti kita kalau belum makan nasi rasanya masih lapar terus. Walaupun dari pagi tuh sudah makan mie instan, makan ubi, makan roti. Tapi tetap saja kalau ditanya, sudah makan belum Pak? Belum, karena belum makan nasi. Nah saudara, orang Yahudi juga gitu. Kalau ditanya mungkin kalau belum makan roti dia akan jawab belum makan karena belum makan roti. Itulah sebabnya Yesus memilih roti. Roti adalah makanan sehari-hari. Apa artinya? Artinya tubuh Kristus itu menjadi santapan kita setiap hari. Santapan pokok. Bukan santapan selingan. Bukan santapan yang istimewa yang hanya hari-hari besar kita makan, tidak. Itulah sebabnya firman Tuhan yang menjadi roti hidup bagi kita, setiap hari harus kita konsumsi. Setiap hari tubuh Kristus itu harus kita makan. Bukan dalam bentuk roti perjamuan kudus, tidak. Tetapi dalam bentuk firman Tuhan. Firman Tuhan bukan makanan istimewa yang hanya dimakan hari Minggu saja kalau ke gereja, no. Setiap hari melalui renungan harian ini, kita dibekali oleh tubuh Kristus yang terpecah itu. Roti hidup itu kita nikmati dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu mari setiap hari jadikan roti hidup itu makanan pokok bagi jiwa kita. Sehingga kalau satu hari saja kita tidak makan roti hidup itu, jiwa kita akan berkata, hei mana makananku, aku belum kenyang. Ya, sudah dengar musik rohani, lagu rohani ya. Sudah dengar atau lihat renungan-renungan, quote-quote renungan di media sosial. Tapi kalau belum dengar renungan firman Tuhan, maka jiwa kita akan berkata, aku masih lapar, aku belum makan. Jadikanlah firman Tuhan, roti hidup itu, menjadi konsumsi pokok saudara. Sehingga tubuh Kristus yang terpecah itu, bukan hanya ketika perjamuan kudus saudara nikmati. Fisiknya boleh ketika perjamuan kudus melalui roti dan anggur di gereja kita. Tetapi mari firman Tuhan itu, roti hidup itu menjadi konsumsi saudara setiap hari, yang tanpanya saudara tidak akan kenyang, yang tanpanya saudara tidak akan hidup dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan yang kami rasakan, di mana kami diingatkan untuk memiliki kebergantungan terhadap tubuh Kristus, terhadap roti hidup itu yang menjadi konsumsi kami setiap hari, yaitu firman-Mu yang dibawakan melalui renungan-renungan harian yang disediakan oleh gereja-Mu.
Sehingga firman Tuhan bukan menjadi makanan istimewa yang hanya kami konsumsi ketika ada PA-PA kategorial atau hari Minggu saja. Tetapi firman Tuhan menjadi makanan pokok bagi jiwa kami, roti bagi jiwa kami yang setiap hari harus kami konsumsi, yang tanpanya jiwa kami merasa masih lapar dan merasa tidak pernah kenyang. Oleh sebab itu ajar kami Tuhan untuk setia mendalami firman Tuhan. Untuk setia menjadikan firman Tuhan makanan pokok bagi jiwa kami. Setia untuk mendengarkan renungan harian setiap hari. Sehingga jiwa kami terus dibekali oleh firman Tuhan. Terus bertumbuh dalam perkataanmu. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang menyaksikan renungan harian ini. Berikan kami kesehatan. Pelihara kami dengan rezeki yang cukup melalui apa yang kami lakukan dengan tangan kami. Berkati jemaatmu yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat, berikan solusi jalan keluar bagi mereka. Yang berulang tahun juga Tuhan tambahkan panjang umur kepada mereka. Yang berduka cita, Tuhan hiburkan hati mereka. Berkati kami dalam studi kami, dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami. Apapun yang kami lakukan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Dapoto hagogoon mando pangmusui